Gue liat lu udah melanglang buana ke banyak perkonseran. Gue liat instastory lu tuh konser-konser mulu. Lo juga ya. Apaan gak ada? Kemarin Treasure. Iya. Kasih tahu dong gimana ceritanya kita nonton Treasure. Yang mana? Treasure dulu. Treasure dulu dong. Ya. Yang recent kan. Ya. Konser terakhir Treasure ini gak ada di bingo card gue, bingo list gue. Sama di gue juga gak ada. Kayak emang gue Treasure biasa aja sih kayak. Gue lebih ke karena ini Mechima sih. Jadi gue kayak I don't even think about it gitu. Akhirnya lu luluh juga kan mau nonton Treasure? There is a reason why. Ya. Kenapa gue mau akhirnya nonton, karena somehow gue kayak penasaran karena waktu itu sempat ngebahas soal live band kan gue pernah sempat abis nonton konser Taeyeon kalau nggak salah, gue sempat ngebahas soal live band di Twitter. Terus ada Treasure Maker yang komentar, dia bilang kayak iya konser Treasure tahun lalu tuh worth it banget karena penampilannya live band. Nah, Treasure yang Jakarta. Yang sebelumnya. Makanya gue kayak oh iya sih, gue baru kepikiran kan kayak sebenarnya YG itu dari dulu kan emang konsep konsernya tuh selalu live band kan. Iya. Mau grupnya apapun kayak 21, terus misalkan waktu pas G-Dragon kayak zaman-zaman era Gen 2 itu mereka selalu pakai live band. Terus gue kayak wah, gue ada nih lagu-lagu Treasure yang gue suka walaupun emang nggak semuanya gue hafal ataupun gue tahu gitu lagunya. Terus gue pengen lihat aja gimana sih kalau live band gitu. Wah, ternyata bagus ya. Gitu. Dan alasan kan lu nawarin gue mau coba nonton Treasure gak? Gue sejujurnya bukan Treasure itu dibilang biasa aja juga enggak, karena gue bener gak bisa into lagunya, lebih ke gak bisa into lagunya. Karena Hyunsuk nih pasti. Ya bukan tipe lagu gue banget lah gitu. Ya selera orang dong. Sebenarnya gue ya dibandingkan dengan semua list artisnya YG, gue dari awal Treasure debut, tapi ini ya Dam ya, dari awal Treasure debut itu gue merasa Treasure itu nggak YG banget, makanya gue suka sebenarnya sama lagu-lagunya. Pas era-era masih ada lagu yang dibikin Yedam. Iya, lagu-lagunya lagu Darari itu kali ya. Iya, yang Darari itu. Terus gue yang kayak beda nih, nggak kayak yang ekspektasi gue kayak Icon gitu yang bakalan full hip hop dan segala macem gitu. Makanya gue suka sama lagu-lagunya, dan album Reboot itu gue suka banget sebenarnya secara album, walaupun kan itu udah nggak ada Yedam ya di situ ya. Jadi kayak Yedamnya juga udah beda lah gitu feelnya. Tapi pas pas nonton itu jadinya ya gue nggak tahu lagu apa yang mereka bawain, tapi somehow gue kenal gitu. Iya. Sama alasan kenapa gue juga tertarik nonton gara-gara venue-nya di Indonesia Arena. Karena belum pernah ya. Gue belum pernah sama sekali memasuki daerah situlah. Saitama Arena belum. Iya. Jadi pas masuk, gede banget kayak bagus ya, kayak wah kayak berasa di Jepang anjay. Padahal di GBK. Kayak Saitama Arena gitu. Padahal bener. ya namanya itu kayak skala arena tuh lebih gede dari, tapi tetap gedean SBSD ya. Tetap gedean SBSD. Hall-nya lebih tetap gedean SBSD. Oh iya secara hall. Tapi mungkin karena kalau SBSD kan lu bagi-bagi lagi tuh nggak semuanya lu pakai kan. Tapi kalau Indonesia Arena itu kayak mewah banget. Terlihat mewah. Apalagi di konser Treasure kemarin itu dengan panggung yang panggungnya tuh gede tapi nggak terlalu gede untuk ukuran satu grup yang membernya banyak gitu ya. Panggungnya tuh nggak yang semasif itu gitu, tapi cukup. Iya. Jadi kalau misalkan ada, dia kan panggungnya ada extensionnya juga. Nah extensionnya itu tidak terasa terlalu jauh dari kita yang duduk di tribun. Ingat gak lo yang waktu kita nonton di JIS itu kan jauh banget ya, karena emang JIS memang sih jauh lebih besar, tapi panggungnya itu jadi kayak dia stadium gak sih levelnya? Iya stadium levelnya. Tapi ada kayak JIS waktu pas kita nonton JIS Foria itu kan maksain banget panggungnya itu ke belakang banget kan. Jadi agak jauh gitu dari tribun. Sementara yang kemarin ini yang Treasure itu beneran kayak pas mereka ngambil setengah venue. Ya mungkin juga karena emang kapasitas yang mereka jual juga segitu kali ya. Jadi disesuaikan gitu. Cuman pas aja gitu menurut. Dan juga kemarin kita duduknya di tribun pas banget, bener-bener di tengah, enak banget view-nya ya. Best view itu best view yang kayak lu sebagai fans lu gak bakal dapat beli itu di War, karena itu semua buat sponsor, itu buat media partner. Buat partnership itu memang udah di slot yang udah di book sama promotor itu buat memang media selalu
ada kan buat tiket dikasih. influencer itu mah. Iya selalu ada itu kayak nggak usah misu-misu karena itu memang udah harus ada kewajiban ngasih tiket ke sponsor dan segala macamnya. Terus betul. yang apa yang gue suka sebenarnya kayak kita kan datangnya ngepas banget ya, bahkan kalau kita buru-buru sampai lari karena waktu itu si orangnya bilang kau ini udah jalan 3 lagu loh karena kita rempong Nitip banget. biasa Mecima nih ya, kayak tasnya harus transparan. Nih pas gue nonton TVXQ juga gitu kayak anjir gue lupa kayak karena tapi kan lo punya? Nggak punya, memang nggak punya dan gue nggak mau beli. Iya gue juga nggak mau ngapain nggak gue nggak ada urgensi seperti itu kayak. Iya benar. Nah kita harus nitip dulu dan yang itu yang gue sebel nitip dan mereka harus pakai cash dan kita sama sekali nggak pegang cash kayak 2024 tuh emang masih ada masyarakat urban seperti kita nih yang megang cash. Yang TVXQ juga gitu Ron, tapi gue pegang cash saat itu karena yang TVXQ itu agak lebih mahal. Seingat gue tuh gocap, kalau yang kemarin 30.000 doang. Mungkin karena mahal ASBSD kali ya. Mungkin. Nah yang itu kayak udah kita bingung. Terus kata orang yang jaga kayak udah minjem teman aja. Lah ini teman sebelah gue aja nggak ada, Mbak. Gue ngomong kayak gitu kayak. Kita nggak punya teman. Sampai kita ngeliat ini udah sepi soalnya kan. Ini kita minjem siapa? Untungnya orang yang jaga ada yang baik. Kak, nih aku ada uang cash jadi gue transfer ke dia 30.000. Udah itu yang menurut gue ya ampun tas kecil tapi ya udah rulesnya Mecima yang menurut gue nggak tahu apakah akan relevan 10 tahun lagi tapi kalau setelah gue menjalani konser hari itu ini kita bahkan belum bahas performersnya ya baru masih bahas promotornya. Dari yang gue jalani hari itu kayaknya gue merasa ini tuh terlalu berlebihan gitu, soalnya dalam pemahaman gue ya kalau misalkan lo nonton konser yang apalagi konsernya duduk kayak gitu di arena kayak gitu ya mungkin kalau yang festival bawa tas kegedean oke lah ganggu gitu ya, tapi kalau yang duduk itu kayak menurut gue nggak terlalu bermasalah. Dan gue tuh ngelihat ya barang-barang yang dititip, tas-tas yang dititip ketika gue antri ngambil itu 45 menit buat ngambil tas lo doang sama tas gue doang itu, yang mana sebenarnya tas gue tuh kecil banget kayak nggak sampai 30 cm kan gedenya, dan itu kayak cuman berapa liter ngasih 2 liter nggak sampai 10 liter gitu kalau ukuran tas gitu ya. Dan kebanyakan tas yang dititip itu tuh bener-bener yang kayak tas kecil, tas pinggang, ada bahkan yang nitip cuman tas tangan segala macam gitu doang. Iya kan lu masuk lightstick aja nggak, kamera aja juga enggak gitu. Itu kayak gitu, bener. Akal-akalan kapitalis aja sih lu biar bener gue sampai yang kayak saking keselnya gue sampai mikir kayak ini pasti gara-gara mereka butuh pemasukan lain deh ini dari konser ini, makanya mereka narik duit dari fans buat nitip barang gitu kan. Iya kayak gue kayak lain kali gue nitip sama orang aja dah, nggak mau sama mereka. Iya biar nggak menguntungkan mereka ya. Tapi nggak ngaruh coy. Lain kali kalau misalkan gue dapat lagi nih tiket gratisan nonton konser Mecima, gue nggak mau bawa tas sih, gue mau bawa power bank sama handphone aja sih. Jangan lupa bawa earplug. Iya jangan lupa bawa earplug karena kemarin, nah ini sekarang kita masuk ke konten nih. Kemarin pas nonton itu gue merasa musiknya itu terlalu sember di gue, terlalu treble-nya tuh terlalu tinggi. Entah itu karena ini gue ada beberapa asumsi. Jadi ketika gue datang, gue ngerasa kayak kok nggak nendang ya, kayak nggak tepat sasaran gitu, kayak bassnya itu kayak kemana-mana gitu. Nah pas gue lihat ke atas tuh kayak sound systemnya tuh nggak ngarah ke tengah-tengah kita gitu. Mungkin itu alasannya kenapa tempat itu best view tapi not best as in sound gitu kali ya. Karena ada beberapa area yang sound systemnya itu ngarah ke mereka gitu, sementara di situ tuh benar-benar kosong. Terus gue kayak pantesan suaranya jadi kayak agak sember gue bilang. Dan gue sepanjang acara itu kan lo pakai headset kan, pakai earplug, sementara gue beneran kayak nutup telinga, karena dengan menutup telinga gue sakit tahu. Iya, dengan menutup telinga gue bisa mendengarkan suara bassnya yang iya gue suka betul gitu. Iya. Jadi sebenarnya gue merasakan hal ini tuh tadinya itu cuma ada di gue kira ini diri gue aja kali masalah kesehatan kuping gue. Itu gue rasain di TVXQ kayak kok suaranya sember ya, tapi orang sebelah gue nggak beranggapan seperti itu. Tapi masih bisa gue endure gitu kayak karena ya udah masih bisa gue tahan kan. Yang pas TVXQ yang pas Ayu itu gila nih soalnya gue kuat kuping gue. Terus untung gue bawa headset kan, gue coba pakai headset gue 100% lebih enak gitu. Dan gue merasa karena gue ngeliat orang depan gue kok pakai headset, terus gue pas coba pakai kayak wah ini kayaknya harus gue lakukan untuk di setiap konser. Makanya Treasure kemarin gue bawa headset gue bukan earplug, gue cuman headset. Jadi kayak menurut gue ini daripada hal yang perlu lu persiapkan selain fashion gaya lu untuk di sana sih, lu harus bawa earplug apa TWS atau headphone terserah lu, pokoknya apa yang lu punya itu lindungi kuping lo. Itu karena konser kan lu bisa 3 jam kan. Itu pas gue baca-baca juga kayak itu bahaya kalau lu kelamaan mendengar suara besar tinggi gitu, apa yang desibelnya tinggi untuk
dalam jangka panjang kesehatan kuping lo. Jadi kayak ini iya. hal yang lo wajib banget, jangan lupa earplug atau beli di Shopee tuh 15.000 doang. Iya, gue juga gara-gara lo Iya. kayak gitu tiba-tiba algoritma Instagram gue tuh muncul terus Iya kan, si iya earplug kan. Itu gitu. nanti itu sepenting itu kayak Iya, dan iya. pas lu tutup kuping itu juga lebih enak kan? Lebih enak. Lebih enak. Karena gue kan tipenya kalau dengerin musik itu gue lebih ngincer bass kan dibandingkan dengan treble, karena ada orang yang lebih suka akustiknya gitu ya. Ada orang yang lebih suka suaranya lebih treble dibandingkan sama bass gitu. Nah kalau gue tuh lebih suka bass. Nah ketika gue nggak make, maksudnya ketika gue nggak nutup kuping, gue merasa cempreng banget. Cempreng kan? Iya, Cempreng yang nggak enak gitu loh. Gue kayaknya gue merasa memang kualitas audio yang ditawarkan konser mungkin memang seperti itu. Gue merasa memang kesehatan kuping gue aja mungkin yang agak menurun, jadi gue menangkap itu cempreng. Bisa jadi gitu. Orang-orang iya. kok biasa aja. Jadi ini saatnya gue ya udah deh, gue udah harus melindungi berusaha untuk tindakan preventif aja karena pas di VSQ kok sember terus Ayu anjir parah banget, kayak padahal gue udah jauh banget kan. Itu kayak wah untung safe banget gue nyimpan headset gue. Iya. Nah, pas Treasure itu juga akhirnya gue baru ngeh juga sih sama itu, karena awalnya pas Ayu kan lu nanya sama gue bilang di gue fan-fan aja. Iya. Karena experience-nya beda, tapi pas di Treasure itu mungkin itu efek juga karena Tribun kali ya, efek tribun. Iya, efek tribun, efek ruangannya juga nggak segede yang Hall Ice BSD. Terus juga mungkin kualitas sistem audio yang dipakai juga mungkin beda. Soalnya ini yang agak aneh adalah waktu itu kan gue nonton BI juga ya di Kokas. Itu adalah konser Kokas pertama yang suaranya bagus banget buat gue. Iya. Oh. Yang BI. Jadi itu tuh pas secara persentase bass yang gue suka, treble yang gue suka itu tuh pas. Padahal biasanya konser di Kokas itu kan suka jelek ya audionya kan ya. Suka kayak audio kondangan gitu kan kadang-kadang suaranya gitu. Nah yang ini tuh kayak bagus banget. Makanya gue pas nonton itu terus pas liputan itu kayak ini tuh beda. Walaupun gue pada akhirnya nggak tahu lagu-lagunya BI gitu, gue cuma menikmati. Gue pengen dong Wonbin kayak gitu bisa ya, kayak crowd surfing yang peluk-peluk fans gitu yang kayak BI, cuman BI yang bisa mana melakukan boleh itu gitu kan. Terus kayak tapi di luar dari itu musiknya tuh bisa dapat banget gitu. Nah, yang Treasure ini jadi kayak menyadarkan gue kayak oke, berarti make sense juga nih katanya Dita, kayaknya emang kalau misalkan ada kondisi-kondisi yang dimana gue datang ke konser terus audionya nggak sesuai sama kondisi telinga gue pada saat itu, kayaknya better kayak gue pakai headphone atau enggak earplug gitu buat mengimbangi, paling nggak mengurangi lah ya gangguan-gangguan. Terus pas acaranya kayak udah kita skip 3 lagu, kayak kita gak dapet Bona-Bona deh. Gak sih? Yang gak dapet ya Bona. Shush. Beneran. Makanya itu pokoknya ada satu lagu di Treasure yang gue bisa bilang bukan biasa aja, tapi literally gue gak suka lagunya. Mohon maaf, kayak bukan B aja tapi gue bener gak suka. Ada judulnya ya. Itu gue gak suka sama lagu itu kan. Tapi karena ini live band tuh seenaknya live band kan selalu memberikan kayak instrumen yang berbeda, vibe-nya baru. Vibe-nya beda. Jadi keren anjir. Terus kayak apalagi kan mereka berdua-belas itu kayak bersebelas kalau nggak sih? Bersepuluh nggak sih? Gue lupa. Bersepuluh ya, 20 kayaknya ya. sekarang. Gue lupa. Bersepuluh. 10 11 deh kayaknya. Iya 10 kayak mereka tuh kayak dance performance-nya kayaknya memang Treasure ini kan jarang comeback ya, terus kayak juga jarang di musik show atau apa, tapi mereka itu fokusnya di tour, karena mereka ini memang tour artis, jadi kayak kayak performance-nya tuh terasa dan juga vokal gue kayak nggak terlalu notice vokalnya Treasure sejujurnya, tapi vokalnya siapa ya namanya ya? Asahi. Asahi mah demenan loh. Bentar, namanya Jungwoo atau siapa sih anjir? Oh iya Jongwoo. Itu kayak mereka vokalnya bagus-bagus ya gitu. Terus kayak apalagi paruh pertama kan mereka yang dance performance, terus baru yang paruh kedua lagu-lagu balad. Selama jeda itu kan dikasih kesempatan medley dari bandnya ya kan. Terus dalam hati gue, Rice bisa kayak gini enggak ya? Gue bilang, Ron, menurut lo Rice bisa kayak gini gak ya? Kata lu enggak, SM gak pernah kasih live band. Kecuali Taeyeon sama kayak mungkin Doyoung mungkin besok live band deh. Harusnya lah. Orang tuh musik band. Iya. Awas aja. Wah gila, tapi aduh gue pengen banget sih nonton Doyoung. Tapi kayak ya udahlah anyway. Red Velvet yang kemarin gak live band ya? Enggak. Anjir, dia tuh harusnya. EXO juga gak pernah tahu live band. Gak pernah live band. Ya ampun. Makanya Baekhyun gak tahu ya Baekhyun kemarin tuh gimana, kayaknya nggak tahu sih Baekhyun nih, gue nggak tahu nih. Jadi yang nonton Baekhyun kemarin gimana kasih tahu. Tapi Baekhyun udah nggak di SM by the way. Jadi ya gitu, SM tuh nggak pernah yang live band. Jadinya kayak
sayang. Cuman memang kemarin yang si Treasure ini menurut gue tuh maksimal karena venue-nya pas, panggungnya bagus, lampunya gila sih ya. Gue merasa untuk konser Treasure ini harusnya promotor tuh ngasih warning. Gue mau ngomong itu. Iya, ngasih warning epilepsi. Soalnya ini lampunya beneran kayak ya kita yang enggak yang sehat aja agak terganggu ya. Agak terganggu gitu kayak ini wow banget, berlebihan banget, tapi bagus memang. Tapi kayaknya ini next kalau misalkan mereka punya konser kayak gini lagi dengan efek lampu seperti itu, mereka harus ada warning epilepsi sih, karena ini at certain point iya bisa triggering. Gue juga menyadari hal itu sih. Itu kayak harusnya di awal udah dikasih tahu. Iya. Yang seru itu sih karena live band itu sih. Ya, jadi pada akhirnya lagu-lagu yang walaupun kita nggak suka atau nggak terlalu familiar, jadi malah dapat kesan fresh dari K-pop aja gitu. Iya, sama ya kalau urusan men mereka baca skrip lah. Iya. Nah, yang sebenarnya ini agak pro kontra kalau di gue ya. Gue sebenarnya suka kalau misalkan artis-artis K-pop itu nggak ada MC atau mereka jago buat nge-MC acara sendiri. Nah, tapi kalau yang Treasure kemarin ini menurut gue mainnya tuh terlalu scripted menurut gue. Dan mereka kan tidak didesain untuk menggunakan translator kan. Jadi translatornya itu ditampilkan di layar atau enggak mereka ngomong bahasa Inggris. Jadi mereka translate-nya itu pakai ketikan gitu, pakai subtitle gitu. Ada plus minusnya sebenarnya. Yang plusnya mungkin nggak ada jeda, jadi bisa menghemat waktu dan segala macam. Minusnya adalah kadang-kadang kecepatan suara sama kecepatan ketikan tuh lama gitu. Cuman keuntungannya lagi sebenarnya karena itu udah scripted, basically kan bisa copy paste ya sebenarnya ya karena udah scripted. Tapi ada momen-momen di mana member Treasure-nya itu nggak ngebaca skrip yang harus ditranslate juga. Jadi ya itu yang kadang-kadang kayak keteteran sih translatornya. Tapi ini nggak pertama kali nih YG kayak gini, karena waktu konser 21 dulu, waktu konser G-Dragon itu juga mereka nggak pernah pakai translator, karena instead of translator kan mereka mengandalkan member yang bisa berbahasa Inggris atau enggak ya udah di script aja langsung. Cuman yang ini gue merasa boring karena too scripted. I don't really like that kind of. Dan juga kayak Treasure kan fans Indonya banyak ya, dan itu arena 2 hari loh kayak. Kemarin aja penuh ya yang festival, gila sih kayak jadi banyak banget. Apa Teume kayak gue gak nyangka sebanyak ini gitu. Banyak kayak enggak, kalau makanya kita sampai sempat ngobrol nih kalau Monsta X di arena bakal rame gak nih Monsta X di arena? Maaf. Pokas deh kayaknya. Gue agak meng-underestimate. Katanya bengkel space katanya. Kalau Wonho bengkel ayam. Bengkel. Wono ini kan. Ayam jadi di bengkel? Enggak lah. Belum. Enggak, dia enggak ke Indo. Ayam enggak ke Indo. Enggak. Padahal menurut gue level-level bengkel main loh. Dia tuh asik tahu vibe dia tuh, walaupun gue gak suka lagunya. Ich aja bisa loh di bengkel. H ya? Iya. Oh H di bengkel? Di bengkel. Ih tahu nih gue bilang. VIP-nya sold out lagi. Gue bilang nih emang gue gak bisa nyalain Starship, dia di Sony sekarang. Sony nih emang ya macam-macam. Iya. Ada. Habis Treasure lu nonton BI yang... tadi kan sempat dibahas tuh. Oh iya, BI gimana? Itu gue datang ke situ itu pertama kalinya gue nonton konser yang gue datang karena dorongan pekerjaan. Yang lainnya kan kadang-kadang promotornya ada siapa? Dorongan pribadi. Promotornya siapa ya Bang? Yang BI ini ya. View. Itu ya. Baru. Enggak, View. Oh View ini yang platform aplikasi. OTT, oh ya. OTT. Jadi mereka kan punya IP namanya View Dates, Play Dates atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi mereka datengin aktor-aktor Korea kan sebelumnya kayak Kim Bom, terus waktu itu Kim Mingyu yang bisnis proposal. Nah, bukan View. Pokoknya Kim Bom. Terus itu siapa lagi gitu? Oh ya kan Kim Bom pernah fan meet di sini. Iya, oh itu dia yang bawa. Kim Bom pernah fan meeting dan dibawa sama View. Nah ini kemarin si BI ini juga View juga gitu yang bawa. Tapi biasanya si View itu pakainya promotor organizernya tuh Lumina biasanya. Kan Lumina kayaknya udah bangkrut deh. Gara-gara Wavy gitu ya. Enggak bangkrut sih, enggak tahu sih ganti gue. Ganti nama maksud gue. Rebranding. Nah BI itu kemarin gue enggak tahu lagunya sama sekali. Gue datang cuma buat kerja terus kayak ya udah, yang Beatle enak kok. Gue sebisa mungkin cuman vibing aja karena lagunya lagu-lagu Teller vibing gitu kan. Teller, jadi kayak ya udah apa yang bisa gue lakukan. Kayak lagunya Ayam ampun, lagu Teller kayak kayak gitu. Gue kangen denger. Terus abis itu yang gue cuman menikmati interaksi BI sama fansnya aja kayak Hanbin cakep gak? Cakep kan? Cakep banget tau. To be honest, cakep banget. Itu gue kayak pernah bilang deh, real life yang gue gak ngebias tapi kayak gue takjub dengan Rata tuh cakep gitu. Baekho Nues, Donghae Suju. Donghae emang cakep gimana emang kayak gue. Tapi akhirnya gue liat Donghae aslinya kan iya, gitu kayak kan. anjir kayak daripada Siwon. Mohon maaf daripada Siwon
cakapan donghe kan. Kalau gue nyuk, kalau di gue nyuk, gue kan awalnya kayak Apa nyuk? nyuk. Oh nyuk ya. Nah, gue kalau ngelihat dia di TV kan karena kocak ya. Yeah. Terus teman gue ada yang suka banget nyuk tuh kayak apaan sih donghela gitu. Tapi pas ngelihat dia di panggung, anjing ganteng ternyata gitu. Sama iya itu Hanbin yang pas kemarin kan yang nonton kita apa tuh yang Kevi itu kan agak tribun tapi itu kan agak deket ya. Gue merasa kalau dia tuh radiates apalah idol banget lah. Iya, Walaupun lu sebenarnya dia udah rapper. Enggak ada. Dia memang udah dibentuk idol sih, nggak bisa hilang. Ya kemarin juga pas konsernya dia itu, menurut gue itu konser karena dia solo, terus dia kayak sebenarnya dia nggak banyak nyanyi sebenarnya. Jadi kayak dia lebih ke performance aja. Jadi misalkan ngedance gitu. Iya, misalkan ketika dia lagi pengen heavy dancing, dia akan dancing dan dia akan neglected the vokal. Tapi kalau dia lagi mau vokal, dia akan neglected the dance gitu. Jadi kayak dia milih-milih gitu kayak di bagus momen lah jaga stamina itu. Di momen ini gue mau mau vokal gitu. Jadi dia nyanyi. Tapi kalau dia mau ngedance dia nggak nyanyi gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu versi gue. Kalau gue ngelihatnya kayaknya nggak terlalu melelahkan juga buat dia. Iya, dia bagus gitu. jaga stamina-nya. Itu harus strategi menjaga stamina tuh penting banget. Gitu. Nanti sumbang dikit dibilang Les Serafim momen kayak ya elah sumbang dikit napes sih tapi gitu. Les Serafim gak comeback kalau habis Coachella sumbang ini kan mau comeback iya bentar ya, lagi ntar aja kita bahas. Habis itu itu bagus gue suka lu terus ketemu Wonbin lu ngajak gue bangsat nih ya waktu itu kan gue sempat nih lu ketemu Wonbin lu cuma berjarak gue sama lo depan ini kayak gue ngeliat lo kan ini deket banget terus jadi gini guys ceritanya nih guys dia ngajak gue dia enggak, egois banget enggak ada orang yang udah nonton konser orkestra anime di G-Expo gue ngajak dia buat nyebrang dikit ke Ancol nih terus dia ternyata waktunya itu bentrok gitu tapi ya emang lo gak dapet preskon sih cuma nonton itu doang sih yang gue butuhkan sebenarnya preskon tapi ya udah karena kalau nonton konser dari brand gue tahu banyak banget agendanya jadi gue sebagai penikmat musik lah jadi gue pasti nggak akan exactly ya you will not like enjoy that karena gue aja pas adegan gamesnya walaupun MC-nya Indra Herlambang gue ngantuk kayak, gitu karena memang Rise itu sempat dikritik katanya mereka orangnya tanda kutip boring lebih tepatnya mereka cuman bunch of introverts aja jadi nggak perlu ya karena dibandingin sama Bonedo ini semua nih ya lo beda dong maksud gue. Can I be honest here? Kenapa? Wavy too much boring. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas. Maksudnya ya dinamika grup ya gak bisa lu samakan semua harus lucu-lucu seperti Suju dan Seventeen. Gak semuanya bisa kayak gitu. Kenapa sih orang-orang? Jam terbang juga. Iya gak perlu harus idol gue bobrok yang paling lucu. Gue gak butuh idol lu lucu kayak biasa aja lah maksud gue. Iya karena beda yang ingin dijual kan. Yang SM ingin jual dari yang SM ingin jual dari Wonbin kan ya pesonanya dia yang diem-diem. Enggak tahu dia ternyata gitu. Gak sedingin itu. Dia gak sedingin itu kan? Dia kan bisa digodain itu gimana nih lo yang lihat cuman jarak 2 langkah doang cuman jarak 2 langkah dan gue baru nyadar di situ gue nggak tahu ya kalau misalkan Sunghan di situ ada kursinya ada sih kursinya ada tapi kursi Indra Herlambang enggak kan? kursinya bertujuh oh iya ingat gak lo gue ngasih lihat lo press release-nya dicoret ya kayak itu kursinya masih 7 kursinya tuh 7 parah banget ini apa IO-nya nggak di brief sama SM itu 7 terus gue kayak kalau Sunghan ada di situ mungkin gue bisa seoleng-oleng itu mungkin ke Sunghan ya. Sunghan cakep banget sih. Nah tapi pas kemarin dengan formasi Rise yang sekarang instead of Wonbin iyalah ya sebuah keniscayaan lah ya Wonbin tapi menurut gue personally Sungchan sama Ansok tuh cakep ya. Ya Allah Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya Sungchan tuh juga gue kalau beberapa kali kalau misalnya lewat lah di sosmed gue kayak anjir Sungchan cakep banget. Gue selalu mengkomenin kayak gue tahu dia cakep tapi itu selalu gue komenin kayak nggak berhenti gitu. Ansok itu mungkin visualnya gue nggak suka at first glance mungkin gue nggak terlalu ensek tapi dia tipikal yang lu harus lihat dulu di real life nggak sih kayak apa visualnya kayak gue baru notice gitu belakangan ini. Kacau sih kayak ya Allah gitu. Nah yang diantara semua itu yang paling kalau Anton menurut gue kayak iya udah ya Anton Wonbin tuh sebuah keniscayaan ya. Sohee terlihat seperti anak-anak kesini beneran. Iya kan bilangnya acil. Anak Jaktim kan. Tuh kan gue udah bilang apa. Anak BKT itu. Tuh kan. Di sini banyak. Acil. Gue gak tau dia disebutnya acil kenapa ya anak kecil kayaknya. Kayaknya anak kecil. Iya. Tapi bocah banget. Iya bocah banget ya. Bocah banget. Terus
Gue sebenarnya gak suka banget ngebayi-bayin idol ya. Gue juga gak suka ngebay-bayin idol. Tapi emang dia masih bocah. Iya. Kayak gue ngerasa kayak dia baru pulang sekolah tahu, terus main gitu kayak pangeran itu. Lucu banget. Terus Sungchan terus Shotaro kayak nggak tahu mungkin karena biasa aja kali ya. Jadi kayak gue nggak terlalu yang terlihat terlalu mencolok di mata gue, tapi yang biasanya kan kalau ketemu langsung itu yang lo nggak bias justru menarik perhatian lo kan. Sesuatu yang tidak lo notice gitu. Pokoknya itu momen yang kayak gue sebenarnya sebagai idol, sebagai fans idol itu momen tersukses gue sih setelah Red Velvet. Lo nyesel kan pasti? Ya gue kan butuh pressconnya. Iya lo butuh presscon. Karena presscon itu dimana momen lo bisa ketemu idol lo tanpa ada distraksi mana-mana kan. Beda sama konser lo mesti geraga sama fans dan segala macam. Dan ini lo fokus kan. Sebel deh. Kantor gue gak dapet campaign sama Nabati sih. Coba kalau ada diundang. Kan waktu Enhypen dapet. Abis Enhypen gak lanjut campaignnya. Ya, ini masalah internal kantor gua. Pitchingnya gak dapet. Sedih. Coba kalau dapet pasti di-assign gue. Karena pas inget banget kalau presscon, gue masih inget mukanya Beijing CIX Chicks kan presscon waktu itu sama lu gak sih? Apa gue doang ya? Itu kan jaraknya deket banget Ron kayak. Dan gue dikasih kesempatan bertanya langsung sama membernya. Jadi gue masih inget mukanya mereka karena fokus banget sama yang memorable ke gue, yang 80s itu. Gue presscon kan kayak gue bener-bener gue jadi suka Yuno gara-gara ketemu langsung kan kayak exactly. Beda itu yang gue butuhkan sebenarnya presscon itu. Kayak gue kapan lagi presscon Wonbin. Tapi ya akhirnya lebih memilih nonton orkestra. Dan lucunya kita ketemu di stasiun. Iya ketemu di stasiun. Ternyata deket kan di Expo sama ceritanya terlalu. Tadi gue pikir bisa kali ya, ternyata gue dapetnya jam sore, jam nonton konser animenya. Ya udahlah, toh juga pas lu bilang kan tiket yang kita tuh tribun ya, katanya tuh nggak bagus ya venue-nya ya. Apa namanya? IBC. Becis ya? Apa? Becis ya, Becis. Ancol Beach City International Stadium. Iya, gak bagus. Ini kan juga bawain 3 lagu doang, gak bawain Memories kan? Ngapain gue? Iya, mereka banyakan main game. Tapi ya secara konten menurut gue dengan tiket 1 juta oke lah ya. Terus lo dapet banyak freebies. Dapat banyak cemilan lebih tepatnya ya. Oke lah. Yang gue dijarah sama Dita di kereta. Ya iyalah anjir, lo udah sombong. Tau gak? Akhirnya ketemu Rai, seneng banget gue. Ron langsung nge-share foto-foto. Dia cakep banget ya. Cakep banget ya. Dan Wonbin tuh beneran kayak gampang digoyahkan gitu loh kan? Tipe-tipe manusianya. Nah, gini gue pengen komentar yang agak lebih geeky dikit ya. Gue setelah ke Rise presscon, kemudian gue ketemu Wavy, gue merasa kayak gue baru menyadari tim mereka ini tuh beda-beda. Kan mereka dipecah jadi center namanya. The culture of the team pun so different gitu. Timnya beda-beda. The culture of the team so different. Dan untuk ukuran Rise yang baru debut, presscon itu free banget, bebas banget. Jadi gue inget ya waktu zaman dulu pas interview sama The Boys, pas The Boys masih lengkap. Pokoknya masih lengkap 13 member. Gue inget banget di satu ruangan itu ketika ada satu member duduknya bengkok, dimarahin sama manajernya. Siapa waktu itu yang duduknya bengkok? Gue nggak bisa karena gue nggak kenal semuanya kan. Gue waktu The Boys kan gue sukanya cuma yang English speaker kan. Sebelum akhirnya gue suka Haknyeon. Gue sukanya kan Jacob sama siapa? Kevin ya kan, gue sukanya Kevin. Nah terus pas itu ada yang duduknya miring gitu, bungkuk gitu, langsung dimarahin sama manajer di belakang kita, kayak kita langsung yang kayak Sunu. Langsung yang pada dimarahin, terus semua langsung pada tegak gitu. Nah, yang pas Rise kemarin, ya Wonbin segala posisi itu duduk kayak tangannya begini, pinggangnya kemana-mana dan segala macem gitu. Dan dia kurus banget sih, Dit. Iya, dia lean ya. Kurus banget kayak. Terus kata temen gue, ya belum balik modal kali ya, belum dibolehin makan gitu. Tapi mereka yang gue seneng, orang SM belum balik modal. Mereka dibebasin kayak bahkan mereka mau ngomong apapun, mau komentar apapun tuh boleh. Nggak ada momen yang kayak cut gitu. Itu enak banget sih. Timnya apakah Wonbin sedingin itu? Enggak kan? Wonbin lucu. Wonbin nanggepin bercandaan gue kok. Gak usah halu anjir. Gue halu. Gue halu walaupun gue di depan mukanya Wonbin, tapi gue tetap halu. Dia gak akan inget muka lo, Ron. Iya, iri ya. Iri dengki kan. Tapi yang penting Sohee nanggepin gue pas nerekin Ensok kayak lucu aja gitu kayak. Ya ampun Sohee. Ensok lucu. Ya udah deh. Pokoknya kalau ada fancon gue akan mengosongkan schedule gue nih, Ron. Kalau tiba-tiba ada konser Rise gue mau. Kemarin aja juga pas Rise ini kan gue ada beberapa tiket kan. Terus
terus gue bagi-bagilah ke beberapa orang gitu. Terus ada yang nge-DM gue kayak, kenapa lo gak kasih Dita aja? Dalam kepala gue kayak, ya nggak perlu lo suruh juga gue pasti kasih Dita. Cuman Ditanya aja ini yang nggak mau gitu. Kan yang nggak mau, takdir berkata lain ya. Ya udah deh, pokoknya fancon awas ya. Insya Allah ya. Kayak Ini maksa. Itu kan Diandra kok promotornya. Kan aku udah di blacklist Oh, iya, sama iya. Diandra. Jangan maksa Iya, dong. iya, iya. Emang lo kok Felix ya? Lo emang sepowerful apa Ron bisa punya banyak tiket? Tapi kemarin kok Felix gak ada loh di Rise itu. Lah, emang dia harus ada di semuanya. Iya kan gak tahu. Mungkin Udah. Kapal Api sama Nabati gak cinggu kali. Habis Rise apa? Lu nonton apa lagi lu? Banyak ya nonton lu. Nikun kemarin Oh, lu preskon juga. Nikun. Gimana? Nikun cakep gak? Kenapa? Nikun baik banget menurut gue. Itu kayak kayak kenal ya baik banget. Iya, gue merasa kayak masuk ke dalam sebuah lingkungan pertemanan yang udah lama gitu. Diajak kan, itu kan preskon bareng sama fans juga kan, bareng sama Hottest kan. Nah, di situ Nikun tuh kan Prince of the Prince ya dulu ya. Prince Tai-nya banget kan ya. But you cannot deny it. He's getting older man. Iya, aging kayak lah. dia Wajar aging lah. gitu. Dan pas datang ke situ tuh kayak vibe idolnya itu tuh udah nggak ada menurut udah mulai gue. pudar ya? Udah nggak ada menurut gue vibe idol. Dia lebih ke kayak selebrita aja, lebih ke kayak senior selebrita gitu. Jadi bukan yang kayak dia nggak yang kasih sparks langsung idol karena gitu. Kan gue kepo ya apa IG-nya Nikun karena selain maksudnya aktivitas musik dia tuh kalau di selain sama 2PM memang minim sih kalau gue lihat, beda sama kayaknya Junke itu kan masih suka soal karena dia main vokal juga sih. Ya kan kalau Nikun ya kalau mungkin kalau solo kan dia dulunya. mungkin ya jarang, hampir nggak pernah rilis lagu solo. Rilis. Oh tapi mungkin ya jarang banget karena memang bukan itu kan fortenya dia. Dan mungkin juga pasarnya nggak yang langsung kayak masif Korea gitu kali ya. Emang kayak ibaratnya mungkin fan song kali ya. Yang dibuat untuk fansnya dia aja. Gitu. Dia masih di ini ya, masih di JYP ya? Masih di JYP. Ya Allah. Dia masih di JYP. Gila, keren. Nah terus gue merasa pas preskon Nikun itu kayak tadi gue bilang gue diajak nimbrung ke arisan keluarga gitu. Jadi soalnya akrab banget. Dia ngomongnya in English ya? Dia ngomongnya in English. Terus seperti biasa kan kalau preskon K-pop itu pertanyaannya udah dikumpulin duluan, terus akhirnya ditanyain kan. Nah, gue tuh selalu laki deh kayaknya kalau untuk bagian itu ya mungkin karena pengaruh nama media gue yang biggest online media in this world kali ya. Lo kan Jeff Benjaminnya Indo. Ya kan gue Jeff Benjamin bener-bener. Ini pas Rise itu juga kan ada beberapa pertanyaan, itu 3 pertanyaan pertama itu pertanyaan gue. Jadi gue inget banget itu pertanyaan gue yang ditanyakan gitu. Nah pas Nikun itu gue ngasih satu pertanyaan doang. Terus MC-nya nyebutkan ini dari media ini, dari Ron dari media ini gitu. Terus gue duduk paling depan. Terus dia ngelihat ke gue, terus dia baru nyadar kayak, man you're the only guy in this room. Nikun bilang gitu kayak, terus gue yang baru nyadar ya kayak, itu baru di notice. Itu baru di notice terus dan pertanyaan gue dia bilang kayak, that's a very good question kata dia gitu. Gue kan nanya kayak kalau nggak salah pertanyaan gue 3 kata yang paling merepresentasikan lo hubungan lo sama Hottest gitu kan. Terus kayak that's a very good question gitu. Thank you. Ya itu gue baru kayak lo merasa kayak lo di-appreciate ada gitu, kata-kata afirmasi sebagai orang yang narsisis gitu kan gue narsisistik. Gue di-appreciate banget tuh sama Nikun. Nah itu sih momennya. Nah pas fanconnya kata temen gue fan meeting apa fancon? Fan meeting. Pas fan meetingnya kata temen gue tuh dia kan dia di Balai Sarbini ya. Dia juga bukan tipe yang kayak artis yang greedy buat oke, harus level venue besar dan segala macam gitu. Kayak dia tahu level dia di mana, dia tahu dia siapa, dan dia tahu kayak ya ibaratnya dia udah well informed lah sama segala macam fansnya dia ada berapa jumlahnya dan segala macam itu gitu. Jadi ketika dia ditempatkan di Balai Sarbini pun dia kayak fine aja, dan kata teman gue yang nonton kayak itu deket banget sama Nikunnya, dan Nikunnya itu baik banget kata dia gitu. Nah dia emang ya seasoned artis sih. Iya. Jadi kayak seru aja gitu ngeliat. Ya udah senior banget lah, udah tahu gimana cara berinteraksi sama fans. Bener. Dan dia menjadikan fans itu jadi kayak temen gitu. Jadi nggak gue tidak merasa ada jarak antara artis dan fans ketika gue ada di preskon itu, walaupun gue dalam mode profesional gitu ya. Jadi kayak boundariesnya itu kayak udah we're family right gitu, kayak si Nikunnya juga ngomong kayak gitu. Nah abis Nikun lu ada ketemu siapa lagi? Gue ketemu Cui Twice. Waktu itu datang buat brand ambassadornya itu preskon Pons. juga. Itu preskon juga, tapi preskonnya
apa yang lo harapkan dari press conference kan. Jadi dia cuma ngebaca Dan juga gitu aja. Cuy itu juga nggak banyak apa ya. Nggak banyak interaksi apapun. Iya dia Cuy juga kalau di grup kan dia agak apa ya, introvert banget, pendiam karena didominan sama apa member-member yang lainnya kan. Ya udah jadi kayak gue datang ke situ cuma mau udah dapat foto udah habis itu pulang gitu. Terus apa lagi? Banyak lu ya anjir. Hwang Inyop tuh Hwang aktor. Inyop tuh aktor. Ya, Kemarin dia datang okay. pas acara Skechers. Terus lu Ji Chang-wook kan? Ji Chang-wook, di Ji Chang-wook juga gue tuh lu nemenin dia makan sate ya? Gue nemenin dia makan semua yang dia mau makan. Abis itu apa lagi banyak banget Ron anjir. Ji Chang-wook terus itu Son Suku. Belum ada Son Suku nih. Belum maaf nih. Terus Wavy terakhir. Oh Wavy. Iya. Kita belum bahas kan? Gue nonton TVXQ akhirnya. Oh iya TVXQ. Gimana? Setelah gue terima kasih Dinda atas tiketnya. Iya, Rara juga. Rere, ya ampun kayak. Gimana TVXQ? Selain masalah penitipan tas yang tadi. Aman, nitip tas di situ kayak. Sepi ya. Sebagai grup yang memecahkan rekor apa? Rekor Nippon Guinness Stadium. Fanbase terbanyak saat itu. Gue kayak ini kok sepi banget. Enggak, maksud gue bukan underestimate ya, tapi justru karena dibilang tanda kutip sepinya ini kayak gue nyaman banget kayak ini memang konser yang gue butuhkan gitu kayak ini gue nggak hektik, nggak perlu berebut-berebutan. Gue udah nggak mau ngantri-ngantri gitu. Pas kan dia kan hallnya cuma satu ya, gue nggak ingat hall 5 kalau nggak salah. Di hall 5 terus sebelah hallnya kan buat F&B kan, dan dia juga ada barikade buat lu ngantri. Itu barikadenya kagak kepake coy karena udah langsung masuk aja. Karena kayak gue kan bareng sama temen lo Rere itu kan kayak kok sepi banget, kok langsung masuk ya gitu. Kayak dia kaget sendiri karena kan memang udah apa ya, gue nggak bilang fandomnya berkurang atau apa, tapi memang kayak udahlah nggak gerasak-gerusuk atau gimana gitu. Ini kayak yang waktu 2019 juga gitu kok. Ya kan inilah memang mature semua ya, Casey. Dan sepi. Ya. Ini katanya grup terbesar pada masa. Lu dapetnya di tribun festival ya? Festival tapi yang di pinggir, jadi gue duduk. Semuanya itu all seat kok. Emang all seat, tapi gue agak ke pinggir bukan yang di tengah kayak. Berarti anak-anak 2019. Oh iya. Berdiri soalnya. Berdiri ya? Beneran kayak gue di pagar, Changmin depan gue. Kan saking gak ada yang nonton. Gak ada siapa-siapa ya. Di situ gak ada siapa-siapa. Kayak beneran kayak beneran kayak Yuno kalau channel robek nih kelihatan Sayang waktu itu celananya nggak robek di gue. Ya udah pas gue nonton gue yang gue suka dari setlistnya itu dia membawakan lagu-lagu B-side yang album lama. That's so nice. Iya kayak nih gue familiar banget ya sama nih lagu nih kayak gue tuh partesi. Gue mau nyebutin nama ex membernya nggak enak. Kayak itu kayak gue seneng banget dia membawakan lagu tersebut. Instead of lagu-lagu album baru yang kemarin. Album baru juga ada. Album baru pokoknya di paruh pertama mereka fokus di dance performance, sama baru paruh keduanya mereka pegang hand mic tuh. Gue yang gue kocak, FYP Twitter gue kan FYP TikTok gue jadi ya biasalah kan lagi rame isu-isu vokalan gini ya. Terus biasalah vokalnya TVXQ ada orang yang kayak mungkin appreciate atau apalah, tapi menurut gue agak berlebihan. Dikasih performance yang konser kemarin, mereka itu kan pakai mic yang dipasang tuh yang di pipi yang itu. nempel di pipi. Gue itu tuh nggak live Ron. Gue nggak live karena mereka kan dance performance-nya masih intens ya untuk ukuran yang udah 20 tahun dan udah bapak-bapak lah gitu. Itu sebenarnya kalau menurut gue lip sync pakai backtrack, dan menurut gue nggak apa-apa. Yang kayak lo ceritain tadi BI, lo harus tahu di mana saat lo harus full di vokal sama lo fokus di dance performance. Nah sedangkan di FYP TikTok itu ini nih namanya baru vokal. Padahal dalam hati gue nonton di situ dan gue merasa banget mereka itu lip sync karena baru pas mereka megang hand mic itu baru mereka live vokal. Baru pas paruh kedua pas megang hand mic itu baru lagu-lagu baladnya mereka. Tuh baru udah tuh adu-aduan high note-nya. Mungkin nggak full lip sync mungkin ya. Ada beberapa yang mungkin dia nyanyi cuman ya emang dia nggak full yang kayak pakai vokal karena dia lebih menekankan ke performance-nya itu. Iya dan kalau pakai mic yang di pipi itu ada mereka saat main nyapa-nyapa gitu juga tuh mendem banget suaranya. Ini nggak mungkin lo pakai buat lo nyanyi nih kayak ya maksud gue lo boleh mengapresiasi tapi ya jangan terlalu berlebihan lah gitu kayak ada gue di situ akhirnya gue kayak emosi sendiri kayak gue reply wajar aja kok mereka kan jaga stamina ya kayak umurnya udah mau 40 kayak ya kali lu masih dance se-hectic Rising Sun lu live ya gue mah capek ngeliatnya gitu. Bener. Tapi secara the whole performance without live band itu
rewarding buat lo sebagai fans yang baru pertama kali lihat mereka live tanpa di konser live solo? band ya sebenarnya tetap apa ya, karena ya jatuhnya kayak ya perform di musik show aja sih. Iya. Tapi gue apa ya, gue sangat apa ya, di situ kan mereka kok nggak salah habis lebaran ya. Mm. Gue suka mainnya tuh lebih seru ya, namanya juga apa ya, mungkin ya karena artis sudah senior kali ya, mainnya mereka seru. Terus Yuno bilang kayak, oh katanya abis ngerayain lebaran ya, terus gue tahu kalau kultur lebaran tuh kita saling maaf-maafan, terus dibilang kita minta maaf ya gitu-gitu. Pokoknya apa ya, mainnya tuh menyelipkan apa ya, Relate lah ya relate sama kita. recent Terus juga events gitu. ngomong-ngomong ada bahasa Indonesia, dan gue takjub sama pronounce-nya Changmin, kayak nih orang kok nggak berasa, kan biasanya terima kasih gitu ya, Yeah. terima kasih gitu. Changmin tuh fasih banget karena kan kalau dia tuh bahasa Jepangnya paling jago lah, kayak nggak berasa dia orang Korea cara ngomong bahasa Indonesianya itu sih. Dan gue juga nonton itu kan chill-chill aja ya gitu. Kayaknya dia selama istrinya hamil dia di Bali deh tinggal. Kayaknya ya, kok sering kesini ya, kayaknya ya. Nah selama performance itu kan ya, itu kan duduk ya, terus kayak gue tahu mereka akan turun. Maksudnya gue nggak ngoyok pengen nonton lebih dari deket, karena menurut gue jarak pandang gue tuh udah cukup lah. Baru pas gue Naik kereta ya? Enggak. kereta tetap di panggung, tapi mereka turun gitu ngelilingin apa, ngelilingin venue, barikade gitu. Terus kayak ya barulah di situ semua yang tadinya duduk berdiri dong, kayak wah nyamperin. Gue dapet lah, gue ngeliat mereka itu deket banget, dan gue pangling liat Changmin sih. Kayak Changmin kan isi instastorynya kan nge-gym mulu ya sama Mino. Itu memang berasa banget kok lu rajin olahraga tuh emang Charming ya, lu radiates. sehat gitu loh. Iya. Kayak gue gak bilang berarti Yuno tua atau gimana ya, tapi Yuno kebanyakan minum. kebanyakan minum. Nah makanya itu kayak, wah nih orang kayak gak ada bedanya sama yang dulu gitu. Kayak dulu gue ngeliat, inget aja orang gue ngeliatnya dari Lu kan gak tahu itu Aldi Taher tuh dia tuh bukan. Ya makanya di situ gue apa ya, pangling sama Changmin. Gimana kalau lu ngeliat Jejung ya? Iya anjir. Tapi gue kaget kan, gue deket ngeliat Jejung. Yang pas tapi dia kan ngomong nggak pakai iPad itu. coy. Oh, Percuma iya. kan Jejung vokalnya bagus. Iya. Nanti kan dia bakal kesini lagi nih. Kapan? Emang lu tahu? 20 anniversary pasti dia kesini deh, yakin gue. Indonesia tuh nggak dianggap. Sama Jejung. Ih jahat banget Jung. Bukannya itu. Gue nggak mau maksudnya kayaknya enggak deh. Ya udahlah pokoknya Dong bang. lanjut. Udah sih itu aja. Itu aja. Dan juga ya gue karena jamnya juga kan nontonnya tuh jam 3 ya, kayak gue pulang-pulang tuh masih melihat matahari, kayak beneran kayak abis pulang les tau nggak, masih ada sisa-sisa matahari terbenam gitu. Kayak nyampe rumah juga jam 8 kan enak, kayak gue masih bisa ngejar kereta, bukan, gue bareng teman lo, tapi kayak gue masih bisa ngejar naik kendaraan umum lah gitu. Kayak gue merasa harus ada peraturan sih, kalau lu konser di ASBS dia harus dimulai dari jam 3. Betul. Biar lu bisa ada waktu untuk pulang. Setuju. Naik kendaraan transportasi umum. Setuju. Coba nih kalau Ayu kemarin kan mulai jam berapa? Jam 10. Sisanya jam 10 lu Sampai sini setengah 12 kita. kan kayak gue tinggal di Bekasi, lu menurut lu kayak Untung kita pakai mobil. iya enggak, Kalau itu naik juga naik mobil kita juga harus jalan dulu. Iya harus Kayak jalan dulu. Mana itu jauh banget. harus ada peraturan undang-undang yang harus digodok sama pemerintah. Kalau lu konser SBSD harus dimulai dari jam 3. Kalau gue lebih ingin memperjuangkan kalau konser di SBSD jangan ditulis di Jakarta. Tulis Iya. aja di Tangerang gitu. Biar Pemkot Tangerang itu juga populer, terkenal gitu loh. Jangan ini tuh enggak Jakarta. Gue inget banget ya waktu pas konser Westlife. Mereka nggak bilang halo Jakarta, enggak gitu. Halo Tangerang gitu ngomongnya. Tangerang. Iya, Jadi kayak ya emang lu di Tangerang cuy Iya, gitu. Pas di Bogor pun mereka gitu, di Sentul tuh Sentul, ngomongnya Sentul gitu. Jadi kayak enggak bilang ini Jakarta. Nah, gue pengen memperjuangkan itu. Tolong Pemkot Tangerang, pemerintah kota ya dikasih aturan ke promotor. Pokoknya secara keseluruhan gue sangat gimana ya, ini kan gimana pun juga nih grup yang bikin gue suka K-pop kan, lagu-lagunya gue jadi nostalgia juga, apalagi bawa-bawain lagu lama gitu kayak Bolero ada gak? Dan mohon maaf ya, Enggak bawa gue yang gak mungkin lah, itu kan lagu Jepang. Iya. Tapi ya tetep ya seracing sannya gue tuh pikirannya Wonbin, tau gak sih di otak gue, anjir partai Wonbin, padahal sebenarnya partai Jeju. Di otak gue, maafin banget Changmin, mohon maaf di atas materai, gue tetep ingetnya Wonbin. Lu udah sih ngaco sih. Enggak, Pokoknya gue seneng, dan juga ya nggak banyak drama nontonnya juga. Iya lah, orang sepi. Iya, maksudnya drama apa? ini lah yang konser yang
memang yang saat ini gue butuhkan tuh konser-konser kayak gini gitu. Mungkin kayak Lim Yong Woon gue harus nonton kali ya. Mungkin. Mungkin Tapi kayak- nontonnya di mungkin sini ya. ibaratnya kayak gitu kali ya, Iya, orang-orang iya. yang udah kepala 3 ke atas, ini konser yang gue butuhkan tuh kayak gini. Nah, berarti kalau konser yang lo butuhkan kayak gitu, konser Kyuhyun juga lo pasti akan menikmati. Oh iya, lu ngajak gue ya bang. Emang gue gak ngajak lo ya Kyuhyun? Gue ngajak ya Kyuhyun, tapi lo gak bisa. Lagi-lagi lo gak bisa. Lo bilang nanti gue kabarin deh, soalnya nanti gue udah jadi sama temen gue. Kyuhyun gue walaupun gue nggak ngefans, gue minimal harus dengerin. Sejujurnya itu satu konser yang gue tahu lagunya cuma dari album pertama. Yang Ed Guang yang Ed Guang Hamun itu, yang lagu-lagu dari album itu, dan di lagu dari album itu dia cuma kayak bawain 2 apa 3 gitu. Tapi yang lainnya karena ini Kyuhyun dan vokal dan live bandit, jadi kayak you can enjoy everything. Nah kan enak kan, dari live bandnya. Lo bisa ngelihat lo bisa ngelihat dia sebagai performer dan musisi dan vokalis gitu. Dan iya karena dia udah gak di SM coy. Iya, dia Dapet udah live nggak band. di SM. Udahlah. Antena Joy sarangnya. Makanya nih kata gue Rise tuh keluar aja dari SM. Yang baru juga setahun. Lo mau kayak New Jeans gitu, kayak 50-50. Jangan. Iya, janganlah. ya udah gitu. Apa Kyuhyun abis bagus nonton banget, TVXQ? Gue tuh berentet anjir, gue nonton konser itu TVXQ kan di BSD. Terus gue ke BSD lagi. Ya, Ayu kan kita, gue seneng banget Ron. Iya, Ayu ya. Kayak gue tuh 3 minggu berturut-turut gue konser mulu, kayak si paling konser. konser. Satu yang lagi konser anime. Oh, konser anime. Bukan yang kemarin. Ayu gimana menurut lo? Nah gue berterima kasih banyak sama lo Ron. Maksud gue, lu fans K-pop in general pasti familiar lah dengan lagu-lagu Ayu gitu. Kayak ini kan Taylor Swift yang Korea, iya gak sih? Gue kayaknya gak mau deh, gak usah ya. Bisa aja Atau sih. gak kebalikan deh, kalau Taylor Swift itu Ayunya Amerika. Gimana kalau kayak gitu aja ya? Iya, boleh. Padahal kalau di Amerika mah banyak ya, bisa Ariana Grande, Bisa Sabrina Carpenter. Ya makanya Ayu ini gue memang ngefans secara casual, tapi kayak once in a lifetime lo harus nonton gak sih? Betul. Lagu-lagunya tuh kan gue kan suka banget album dia apa? Modern Times. Modern Times sama yang 23 itu judulnya apa? Cheshire ya. Kebetulan dia bawain Havana kan hari itu. Bawa Havana Iya. mau Oblivion kayak Oblivion. wah iya. nih. Itu konser pertama Havana sama Oblivion dibawain. Bagus. Dan juga kan wah ini memang the power of live band tuh emang menurut gue dengan harga tiket K-pop yang udah makin gak karuan ini, maksud gue Live band itu adalah live band tuh udah menurut gue bare minimum lah. Lo Iya. udah bayar 3 juta, tapi makanya tuh yang TVXQ kan sayang banget ya. Apa kayak gue dapat gratis sih, maksud gue kayak kalau lo bayar gitu iya kayak ya cuman dia bawain bukan cuman bawain, maksudnya jadi ya nggak ada bedanya dengan yang lu dengerin di True. di Spotify gitu. Betul, Ini betul. makanya terus juga panggungnya Ayu kan mewah banget ya, dan rame banget, gila fansnya Ayu banyak banget ya. Fansnya Ayu banyak banget, walaupun Gila. panggungnya itu nggak ada extensionnya, Iya, tapi mewah banget. mewah banget, iya. Dan ada sedikit teatrikalnya itu bagus sih. Iya. Ada cerita dari konser itu kan. Waktu Taeyeon nggak sebanyak itu fansnya. Oh iya. Iya, lebih banyak fans Ayu. Gila, Ayu Tapi Ayu kan duduk semua kan, bahkan di bawah Iya, pun iya. duduk. Nah kalau Taeyeon kan masih ada yang berdiri. Di bawah itu masih ada yang berdiri gitu. Gimana yang selain itu, apa yang lo merasa kayak gue nggak nyesel nih kalau misalkan someday gue akan ngeluarin duit nih buat Ayu lagi gitu? Mungkin pas Ayu kemarin ketat banget ya untuk masalah hal ngerekam gitu. Kayak gue berusaha untuk pas lagu 23 gue pengen ngerekam lagu tapi nggak bisa. Ya udah akhirnya gue memutuskan kayak ya udah deh, fokus banget sama performance-nya Ayu, dan kita cuma boleh ngerekam di bagian encore kan ya. Itu lama banget ya Ron, dari jam berapa? Lama banget, jam 7. Jam 7 sampai jam 10. 10-20. 3 jam tuh kayak nggak, ini baru namanya artis gitu loh, kayak musisi tuh kayak. Dan man-nya juga walaupun scripted tapi tetap ada improvisasinya. Dan juga yang seru kalau kita kan memang gue nggak tahu apakah ini dilakukan di semua negara, tapi kan memang fans Indo itu suka nyanyi bareng ya, suka karaoke. Itu kita dikasih lirik lagu di situ, bisa nyanyi bareng-bareng, bahkan di part-part yang harus kita buat chain tuh di highlight gitu, biar kita fokus ke situ. Itu menurut gue nggak tahu apakah ini dilakukan di luar negeri atau gimana ya, tapi ini mungkin benefit gitu ya, betul. Kalau kita mau nyanyi nggak inget lagunya, nggak hafal liriknya, kita dikasih. Iya. Gue juga baru ngeliat itu pas Ayu sih. Enak juga gitu dilihat, gitu seru. Dan dia nggak expect kalau kita bakal nyanyi terus kan sebenarnya. sebenarnya. Kan memang fans Indo kan tipikal karaoke suka ya. nyanyi. Suka nyanyi. Ngereok.
Keren. Gue kayak itu adalah konser dengan fancam paling minim yang gue punya karena kan kita karena nggak boleh nggak kita boleh sama sekali. dan ketat banget dan gue nonton 2 hari. Di hari kedua pun pas gue nonton di hari kedua pun kayak gue duduknya lebih depan dan itu tetap nggak boleh nge-fancam dan gue yang kayak ya udah nggak apa-apa, gue mau menikmati konsernya aja gitu. Jadi ya itu menurut gue kita jadi mindful aja sih jadinya pada akhirnya kayak bisa terus kan mereka juga Ayu itu kan ngundang milih anak-anak Indo ya. Iya buat nari di Halsey. Lagu Halsey itu. Nah, maksudnya ya gimmick-gimmick yang seru lah. Sayang banget dia nggak mau diwawancara sih. Kalau misalkan mau diwawancara kan gue pengen kan nanya behind the scene kenapa, alasannya apa. Tapi kan kayaknya memang fokus jual ini aja. Tapi gue sebagai fans pada akhirnya apapun yang gue bilang tentang konser itu akan jatuhnya bias sih sebenarnya. Jadi kayak I love it so much. Dan juga really want to watch it again. Menurut gue lu beli tiket terus lu dapat benefit banyak dari ibunya Ayu ya katanya. Menurut gue tuh apa kan gue nanya Ron, gue dapet itu nggak sih? Ternyata gue nggak dapet karena kan gue tiket komplementer kan. Kok semua dapet apa call book sih kok gue enggak gitu Ron, kok gue nggak dapet. Gue kayak iri dingin gitu ya Allah, harus beli tiket lah. Jadi menurut gue yang beli tiketnya tuh dapat benefit yang apa ya, yang enggak kayaknya ini pertama kali deh. Yang istilahnya ada kenang-kenangan yang bisa lo bawa gitu. Iya, ada kan kalau di Korea kan ibunya ngasih bantal duduk. Oh iya. Karena konsernya lama. Jadi setiap di tribun dikasih bantal duduk gitu dan kita bisa dibawa pulang dong pada akhirnya kan. Jadi kan seru aja gitu kayak. Oh, itu memang ibu dari uang ibunya. Iya, dari uang pribadi ibunya kayaknya. Ibunya. Ataupun misalkan pada akhirnya itu cuman gimmick ya enggak apa-apa, yang penting kayak gue dapat merchandise dari konser ini tanpa gue harus beli gitu. Iya. Walaupun gue beli light stick sih akhirnya yang mahal banget itu. Berapa light stick? 800.000. Mahal ya? Mahal. Mau-mauan lu dimakan kapan? Akhirnya Ron beli light stick. Lu bahkan beli light stick. Beli EXO. Bahkan lu gak beli lu anjir. Gak beli Ayu. Tapi gue suka banget konser itu dan itu kayak. Ada lagi gak apa konser yang coba ya gue lihat dulu. Kayak banyak deh lu. B.I, Dio EXO belum. Nonton konser solonya. Nanti gue gak boleh yang Dio EXO ya. Yaudah. Harus Do Kyung-soo. Do Kyung-soo lo nonton di Malaysia. Karena lo boykot. Karena gue boykot. Itu aja sih. Gue nonton daerah tour. Bodoh amat. Daerah tour yang ada Sabrina Carpenter. Tapi dia belum rilis tuh si Espresso. Jadi belum bisa nyanyi itu. Oh ya udah. Jadi lumayan banyak lah kita menghabiskan waktu beberapa bulan kita nggak rekaman dan kita nonton doang kan, kita akhirnya nggak bikin konser tapi tetap menikmati lah ya. Iya. Ada wishlist nggak di akhir tahun ini lu pengen lihat siapa? Lu mau nonton Aespa nggak? Ada. Gue teks dulu deh sekarang nih ya. Mau lah. Lu mau Aespa nggak? Mau dong. Awas ya kalau tiba-tiba lu ada jadwal ketemu sama temen lu yang baru pulang dari Amerika atau apa gitu ya. Amerika. Pokoknya Rise prioritas Rise gue. Rise gue nggak janji karena gue nggak ada apapun hubungan sama promotor itu. Tapi Aespa mungkin ada nih. Mau lah kan gue anaknya udah Armageddon banget. Oh iya, yang Idgom Biguna lo ya, yang versi Idgom Biguna. Pokoknya ini kayak konser apapun gue akan nonton deh, kayak ya udahlah seru-seru. Iya. Aespa itu barengan sama IVE. Lo kalau dikasih IVE atau Aespa lo mau pilih yang mana? IVE lah. Ya udah.